jatuh dalam dosa. Tetapi sama ketika satu orang itu jatuh dalam dosa, Allah menghukum dunia ini. Tetapi juga Kristus anak Allah itu satu orang yang telah datang ke dunia ini, mati dan bangkit naik ke surga. Dia telah menebus kita dari dosa. Amin. Harga itu telah lunas dibayar dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dosa-dosamu telah diampuni. Engkau telah disucikan. Engkau telah dikuduskan. Engkau telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu engkau berharga di hadapan Allah. Karena itu hari ini engkau harus mendengarkan firman Allah. Ingat, Kristus Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan dia berkata semuanya sudah selesai. Yang artinya kita tidak hidup lagi di bawah kutuk dosa. Tetapi kenapa hari-hari ini banyak kejahatan terjadi di kiri kanan, bahkan di negara kita, di tanah air kita, Papua tercinta ini? Kenapa banyak kejahatan terjadi? Haleluya. Padahal iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kristus sudah mengalahkan itu iblis. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup manusia. Tetapi iblis, setan itu, dia mengintimidasi Anda. Dan dia berkata, Anda adalah orang berdosa. Anda tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi hari ini saya mau katakan, engkau berharga di mata Allah. Engkau berharga di hadapan Allah. Dan Allah sudah menebus engkau dari lubang kebinasaan. Allah sudah menebus engkau dari hukuman kekal. Allah sudah menanggung semua murkanya. Dan engkau hanya menikmati hidup yang kekal. Amin. Tetapi satu fakta yang tidak bisa kita lupakan adalah kita masih hidup di dalam dunia ini. Engkau tahu dunia ini bukan dunia yang kekal. Dunia ini bukan tempat suci. Dunia ini bukan tempat kudus. Tetapi orang-orang yang hidup di dunia ini, ada dua macam manusia. Ada manusia yang sudah bertobat, dan ada manusia yang belum bertobat. Amin. Kita masih hidup di dunia ini. Karena itu kadang-kadang kita jatuh bangun di dalam dosa. Kadang-kadang hidup kita hancur. Kadang-kadang kita memandang diri kita tidak berharga lagi di hadapan Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, engkau sudah ditebus dan engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lagi memandang bahwa engkau rendah. Jangan lagi melihat bahwa engkau yang paling berdosa. Ingat akan pengorbanan Yesus. Dia sudah membawa engkau dari lubang kebinasaan. Dia sudah mengeluarkan engkau dari murka Allah. Engkau tidak akan mendapat murka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau tahu murka Allah. Murka Allah itu adalah hukuman. Hukuman Allah yang kekal. Kita tahu sebagai orang Kristen, surga itu kekal, neraka juga kekal. Kita tahu juga kenapa Allah menciptakan itu. Setiap orang yang hidup di muka bumi ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang sudah bertobat, ketika Yesus datang mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang belum bertobat, setiap orang yang masih hidup dalam kejahatan, yang masih melakukan dosa, mereka akan dibawa oleh setan ke dalam neraka. Neraka itulah hukuman kekal, murka Allah. Kau dengar, seharusnya 2000 tahun yang lalu kita sudah dihukum oleh Allah. Tetapi Kristus Yesus anaknya yang tunggal itu dikirimnya ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Dan dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena itulah kita hidup di dunia ini sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu bukan di dunia saja, tetapi engkau akan ke surga. Amin. Apakah engkau rindu ke surga? Lambaikan tanganmu. Apakah engkau rindu ke surga? Haleluya. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Karena surga itu, setiap orang yang hidup di dalamnya, orang yang mempunyai firman. Kalau di dalam dunia ini kita tidak ada firman, bagaimana kita mau ke surga? Amin. Kalau tidak ada firman, kita tidak mungkin ke surga. Karena itu dengar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan setiap orang pada zaman Nuh, orang tidak lagi mengenal agama. Agama Kristen kah, Muslim kah, Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, atau apapun agamamu. Dengar, pada zaman dulu tidak ada agama. Kepercayaan suku pun tidak ada. Di sana hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Allah itulah yang menyatakannya kepada manusia sehingga mereka mengenal Allah dan mereka hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini engkau dengar, saya akan menyampaikannya. Kenapa Allah begitu tertarik dengan kehidupan Nuh sebelum air bah itu datang?
Karena Nuh itu bergaul karib dengan Allah. Amin. Kita tahu cerita Nuh ini. Dan pada akhirnya endingnya bahwa keluarga Nuh itu diselamatkan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita juga merindukan hal yang sama. Keluarga itu diselamatkan. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu artinya engkau sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Pada zaman dulu, pada zamannya Nuh, orang-orang tidak percaya Allahnya Nuh. Ketika Allah berfirman kepada Nuh, mereka berkata, "Engkau gila." Ketika Allah berfirman, "Engkau harus bangun bangsa di atas gunung." Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang tidak percaya apa yang dilakukan Nuh. Nuh hanya taat kepada Allah. Amin. Hari ini engkau dengar. Engkau dengar. Mungkin engkau beribadah, engkau berdoa, rajin, engkau setia dalam pelayanan. Tapi orang meremehkan engkau. Bahkan mereka berkata engkau gila. Engkau orang Kristen yang paling gila. Bahkan hari ini kami berdiri di pasar ini pun kami masih dikatakan orang gila. Hari ini kami pun dikatakan kalian seperti orang Yahudi yang mencari muka di jalan-jalan, berdoa di jalan-jalan. Halo, engkau sadar? Sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada waktu untuk kami harus menahan firman ini. Ada yang mempunyai firman, dia tidak menahan firman. Dia menyuruh untuk harus keluar. Sampaikan. Mengapa? Karena kejahatan itu merajalela di muka bumi. Sama ketika pada zamannya Nuh, kejahatan manusia itu melakukan kejahatan terus menerus. Sampai Allah sudah menyesal menciptakan manusia. Apakah Allah menyesal menciptakan orang Papua? Halo mama-mama, apakah Allah menyesal menciptakan kita? Bapak-bapak, apakah Allah menyesal menciptakan orang-orang Papua? Apakah Allah menyesal menciptakan orang Jawa, orang Makassar, orang Nias, orang Bugis, orang Buton? Apakah Allah menyesal? Sama sekali Allah sebenarnya tidak menyesal ketika dia menciptakan manusia. Allah menyesal kenapa? Karena manusia itu tidak mau taat kepada Allah. Karena manusia masih hidup di dalam dosa. Itulah yang membuat Allah menyesal. Kenapa? Karena kita ini buatannya Allah. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Tetapi gambaran Allah itu rusak di dalam tubuh kita, dalam diri kita ini. Sehingga rohnya yang kudus itu tidak lagi kudus. Makanya Allah berkata, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Aku akan mengambil rohku." Tetapi usia manusia sampai 120 tahun saja. Jika berkenan di hadapan Allah, Mazmur berkata sampai 80-70 tahun. Engkau dengar, kejahatan itu membuat engkau umurmu pendek. Amin. Kejahatan itu membuat umurmu pendek. Yang seharusnya engkau harus hidup 1000 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Tetapi hari-hari ini masih muda saja sudah mati. Kenapa? Karena kejahatan di dunia ini merajalela. Amin. Karena kejahatan ini merajalela, engkau harus bertobat. Engkau harus meninggalkan kejahatan-kejahatan itu. Dosa dan pelanggaran lo harus kau tinggalkan. Kenapa? Karena Allah itu masih hidup. Amin. Allah itu masih hidup. Lalu bagaimana Bapak, Mama? Halo, semua orang yang ada di sini, bagaimana dengan hidupmu? Apakah berkenan kepada Allah atau tidak? Dengarkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan di mata Tuhan. Amin. Apa yang Allah katakan? Allah menyesal ketika melihat manusia pada zaman itu semua berbuat dosa. Tetapi Allah juga melihat di tengah-tengah banyak orang, banyak manusia yang hidup pada zaman Nuh itu. Ternyata ada satu keluarga. Ternyata ada Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya itu benar. Haleluya.
Engkau lihat Papua, hari ini mungkin engkau ragu-ragu. Saya tidak tahu apakah saya berkenan di hadapan Allah atau tidak. Engkau dengar, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, kalau hidupmu baik dan engkau tidak melakukan kejahatan, kalau engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Amin. Engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia Allah itulah keselamatan yang diberikan kepada Nuh pada zaman itu. Dan setiap orang yang menghujat, yang membenci, yang mengatakan Nuh engkau gila. Dan ketika hukuman Allah itu terjadi, ketika Allah ingin menghapus dunia ini, Allah mendatangkan air bah, maka semua orang pada zaman itu semua dimusnahkan di dalam air bah. Mereka mendapat hukuman Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh taat kepada Tuhan. Karena Nuh setia kepada Tuhan. Mama-mama, bapak-bapak, kamu dengar. Ketika kau harus taat kepada Tuhan, ketika kau harus setia dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Dan keselamatan itu akan menjadi milikmu. Amin. Dan kasih karunia Allah akan datang dalam keluargamu. Dengar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 9 firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Hari ini Tuhan sedang mencari pribadi-pribadi yang sama seperti Nuh. Apakah ada orang benar di tanah Papua? Saya berdiri, saya berkata ada. Karena ada orang benar, sehingga Allah tidak menghukum. Allah hanya berkata, dia mendatangkan hukuman yang sedikit saja. Supaya apa? Supaya engkau berbalik pada Tuhan. Apa itu banjir bandang? Apa itu corona? Itu cuma kecil saja supaya engkau berbalik kepada Allah. Itu hanya ukuran kecil. Allah memperingatkan engkau supaya takut akan Allah. Jangan sampai Allah mendatangkan yang lebih besar seperti air bah. Kemana kan kau mau berlari? Kemana kan kau mau bersembunyi? Semua dunia akan tenggelam. Tidak ada yang bisa lolos dari muka Allah. Amin. Tidak ada yang bisa. Hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan sama seperti Nuh. Mereka itulah yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Meskipun dunia ini lenyap, tetapi orang yang mempunyai firman, orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Mama-mama, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Engkau harus hidup bergaul dengan Tuhan, supaya ketika murka Allah itu datang, engkau diselamatkan. Amin. Ketika saya berkata, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, dia akan mengangkat semua orang percaya. Itu kebahagiaannya. Tetapi engkau ingat, ketika Tuhan itu mau datang, mengangkat malapetaka dan hukuman itu akan terjadi. Penyiksaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, itu akan terjadi. Tetapi setiap orang yang berkenan kepada Allah, mereka juga yang diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasal 7 ayat yang pertama berkata, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Amin. Pastikan keluargamu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika Allah itu datang, dia akan melihat, oh ya, ada keluarga di sana yang hidup benar. Mereka harus diselamatkan. Amin. Bagaimana Nuh bisa menghindar? Bukan dia menghindar, tetapi Allah yang menyelamatkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mama-mama Papua, bapak-bapak, dan semua orang yang ada di Papua engkau benar. Ketika engkau hidup bergaul karib dengan Tuhan dan takut akan Tuhan, ketika murka Allah itu datang, engkau akan diselamatkan oleh Allah. Orang lain yang hidup dalam kejahatan, mereka akan dihukum sama seperti orang lain pada zaman Nuh. Tetapi engkau yang berharap kepada Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, engkau akan sama seperti Nuh, mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan engkau akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini kita menunggu bukan lagi masuk dalam sebuah bahtera. Kita bukan seperti bangsa Israel lagi yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi kita harus pastikan tujuan kita adalah surga. Surga. Surgalah harga mati buat saudara dan saya. Karena itulah kita harus berjuang dalam
Tuhan sangat mengasihi Anda. Demi kita lah Kristus itu mati di atas kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tanamkan firman Tuhan dalam hidup hati Bapak Ibu, Bapak Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba yang berikutnya. Haleluya. 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 Belajar untuk buka suara untuk Tuhan. Haleluya. Kita percaya ketika kita mengucap haleluya, Tuhan mendengar. Amin. Kalau Tuhan mendengar, Tuhan lihat, bukan lihat suara Anda, tapi lihat hati Anda. Amin. Kalau sore hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang untuk selalu kita beritakan firman Tuhan. Dimanapun kita berada. Mau di kamar, baca firman Tuhan. Mau di pasar, baca firman Tuhan. Mau di gereja, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan hidup. Firman Tuhan itu harus dihidupkan. Kalau hari ini kita masih rindu dengan firman Tuhan, masih rindu dengan suara Tuhan, saya percaya, mari buka telinga, hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan lihat kiri kanan bahwa orang lain, kita lihat diri kita, hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan melihat keadaan tubuh kita yang mungkin sebelah kiri tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berdoa. Mungkin orang melihat kita pakaian tidak layak, Tuhan tidak lihat pakaian, tapi Tuhan lihat hati. Hari-hari ini banyak orang selalu iri. Kita melihat orang kaya, biarlah itu mereka jalani. Tapi kita yang orang-orang sederhana, belajar untuk hati kita untuk Tuhan. Amin. Hati itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma sekedar ada di gereja, tapi semua yang ada di pasar. Belajar hati ini buka untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Belajar untuk selalu beri yang terbaik buat tetangga sebelah. Belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Jangan saling membenci. Tuhan tidak suka orang yang membenci. Tuhan tidak suka orang yang membenci. Belajar saling mengasihi, menghargai satu sama lain. Ada otoritas kita tahu di kaum ini. Otoritas yang pertama mungkin di Indonesia Bapak Presiden, yang di Papua sini Bapak Gubernur, ada bupati, ada pejabat di bawah otoritas yang ada di muka bumi. Tapi otoritas yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia masih memberi saya dan saudara napas hidup, masih bisa berjualan, masih bisa beri berkat. Jangan meminta kepada Tuhan yang lebih. Belajar minta apa yang Tuhan beri. Kalau ada yang memberi, carilah Tuhan. Karena itu campur tangan Tuhan, maka ada orang lain yang memberi kepada kita. Amin. Makanya sore hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita lihat kebenaran firman Tuhan, bukan lihat orang, bukan lihat baju, bukan lihat celana, tapi dengarlah firman Tuhan, suara Tuhan yang selalu menuntun kehidupan saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan sering kita dengar, Injil adalah kekuatan Allah. Kalau memang saudara dengar, maka tanamkan itu dalam kehidupan. Saya dengan saudara sama, darah juga merah, cuma beda kulit, tapi darah tetap sama. Tuhan ciptakan serupa dengan segambar Allah.
untuk saya dengan saudara saling mengasihi. Amin. Jangan pandang orang lain yang tidak-tidak, tapi pandanglah bagaimana hidupnya bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita ingin diberkati Tuhan, jangan pernah menginjak orang lain. Orang itu banyak sekali yang selalu iri dalam kehidupan sehari-hari. Ada tetangga mempunyai mobil, dia bilang, ini karena begini. Jangan, tapi minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, saya juga dapat seperti itu. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti isi hati saudara, isi hati mama-mama yang ada, bapak-bapak yang ada, anak-anak yang ada, kita semua yang ada di tempat ini. Kalau hari ini kita masih bisa jualan, masih diberi kekuatan, karena Tuhan Yesus masih sayang. 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 Sayang semua yang ada di pasar. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang di sore hari ini akan sampaikan. Haleluya. Amsal 16 Amsal 16. Kebenaran firman Tuhan di sore hari yang indah ini, ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Siapa memperhatikan firman? Pertanyaan, siapa di antara kita semua umat-umatnya Tuhan, siapa yang sering memperhatikan firman? Siapa yang sering mendengar firman? Siapa yang sering berbuat sesuai dengan kebenaran firman? Kalau hari-hari ini kehidupan kita belum melakukan apa yang Tuhan mau, belajar perbaiki, tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya akan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau saudara ada firman dalam hati, ada suara Tuhan dalam hati, ada Roh Kudus dalam hati, saudara akan selalu diberkati Tuhan. Tuhan tidak memandang setiap manusia, dari yang kaya, yang miskin, yang sederhana. Tuhan akan lihat hati semua. Mau ganteng cantik, Tuhan hanya lihat hati. Saya sering berkata begini, hidup kita cuma sementara di muka bumi. Sini tidak ada manusia yang hidup kekal di muka bumi. Yang hidup kekal hanya orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan, masuk ke kerajaan surga yang kekal. Amin. Kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita akan hidup di kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Mahkota kehidupan, kerajaan surga, Tuhan Yesus sudah sediakan. Cuma apakah kehidupan kita akan peka dengan firman Tuhan? Apakah kita peka dengan suara Tuhan? Tuhan mau kehidupan kita berubah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sudah ciptakan mata, Tuhan ciptakan tangan, Tuhan ciptakan mulut untuk bisa berbicara, mata untuk melihat firman, baca kebenaran firman Tuhan. Tuhan ciptakan hati untuk menghayati kebenaran firman. Kalau hari-hari keluarga kita ada masalah, kebenaran firman, suara Tuhan, karena Tuhan sanggup memulihkan setiap keluarga. Amin. Kalau keluarga kita masih ada masalah,
sore hari ini pulang ke rumah bilang, Bapak, Ibu, mari kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Perbaiki kehidupan keluarga kita, bahwa kita sanggup mengubah kehidupan kita hanya di bawah kaki Tuhan. Amin. Di sini saya melihat banyak sekali orang wanita. Saudara lihat rambut lurus, tapi sangat amin. Haleluya. Kesalahan kehidupan silih berganti. Kalau Tuhan sudah memulihkan, maka Tuhan sanggup memperbaiki kehidupan kita. Amin. Saya bawa anak saya, turunan Wamil yang ada di sana. Cuma saya orangnya mungkin kalau tidak berbicara, orangnya pendiam. Tapi kalau untuk firman, tetap harus suara keras. Karena firman, ya ada nabi. Firman kehidupan kita, firman yang menambah kehidupan kita, firman yang membangkitkan orang yang lemah. Saya dalam kehidupan saya mau hidup saya diubahkan Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan selama 1 tahun Tuhan, saya ingin hidup saya diubahkan Tuhan. Saya ingin Tuhan hidup saya berubah melayani Engkau. Saya pasrah dalam hidup ini Tuhan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan permohonan saya. Tuhan ubahkan saya menjadi hamba, hanya pelayan. Otoritas yang tertinggi hanya Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita semua, Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Minta Roh Kudus ada dalam hati. Minta Roh Kudus mengambil alih dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah bosan-bosan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang selalu menghidupkan kelemahan. Orang sakit disembuhkan. Orang yang lemah bimbang, Tuhan akan buka jalan. Cuma kehidupan kita banyak yang tidak peka kepada Tuhan. Masih jauh dari Tuhan. Kenapa saya harus bersyukur? Karena bersyukur. Kalau kehidupan kita ada musibah, ada bencana, saya bersyukur. Kenapa saya katakan saya bersyukur ada musibah bencana? Supaya orang-orang berdosa bertobat. Orang-orang yang berdosa, yang masih jauh dari Tuhan bertobat. Bencana silih berganti. Untuk apa? Untuk orang-orang yang belum dekat dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini yang masih jauh dengan Tuhan, mari hati dekat dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang pelihara. Tuhan masih sayang. Beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Beri yang terbaik. Karena keluarga kita tidak mampu hidup sendiri. Kita perlu namanya sahabat, saudara. Makanya hidup kita harus dengan firman. Siapakah yang memperhatikan firman? Apakah kita sehari-hari ini sudah memperhatikan firman? Apakah sehari-hari ini kita sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan? Inilah pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini Tuhan tegur saya dengan saudara, karena Tuhan masih sayang. Amin. Kalau Tuhan masih tegur, berarti Tuhan masih sayang. Kerinduan setiap manusia menginginkan keluarga menjadi keluarga yang baik. Karena keluarga yang baik itu keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan. Keluarga yang baik, keluarga yang selalu dekat dengan Tuhan.
hari-hari ini banyak kita sering lihat anak-anak kita mabuk-mabukan. Banyak anak-anak kita main motor balap-balapan ketika kecelakaan. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Musibah apa yang kena kepada saya? Padahal hanya keinginan daging saudara, anak-anak saudara. Sampai hari ini masih ada hal-hal seperti itu. Saudara dengan saya, nasihat yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain tanpa kecuali hanya Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang yang bosan dengan firman Tuhan, orang yang masih jauh dengan Tuhan. Orang yang bosan dengan firman Tuhan, orang yang masih jauh dengan Tuhan. Sering kita ke gereja, oh firman Tuhan itu hambanya dahsyat, hebat. Bukan hambanya, tapi karena Yesus. Karena Yesus yang sanggup memberi hikmat daripada Tuhan. Tidak ada profesor, doktor yang hebat, hanya Yesus yang bisa menghebatkan dia. Jangan karena dia pintar berbicara, karena dia hebat menyampaikan firman. Itu semua karena Yesus. Karena Roh Kudus ada dalam hidupnya. Kenapa kita sering bilang pendeta-pendeta ini hebat? Ya kalau sampai memberitakan firman begini, itu karena siapa? Karena Roh Kudus. Ada urapan dari Tuhan, semua jadi hebat di hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah sombong, bahwa kesombongan akan menghancurkan pelayanan hidup. Hidup kita jangan pernah ada kesombongan dalam hidup ini. Jangan karena lebih hebat, jangan. Karena kesombongan, otoritas dari iblis akan menghancurkan kehidupan saling saudara. Tapi kalau kita rendah hati, orang yang sabar, yang mempunyai hati yang tulus melayani, Tuhan yang akan meninggikan. Amin. Jangan sekali-kali kita sombong di hadapan orang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka orang sombong. Tuhan tidak suka orang sombong, karena orang sombong tidak akan masuk kerajaan surga yang kekal. Ada orang yang setia, yang melayani Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan siapkan kerajaan surga yang kekal. Mahkota kehidupan akan menjadi milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan karena kita cantik, karena kita ganteng, karena kita mempunyai harta, jangan. Tuhan tidak suka. Haleluya. Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Biarlah cantik di hadapan Tuhan, ganteng di hadapan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dikatakan. Kenapa orang janda Tuhan Yesus sembuhkan selama 18 tahun dia mempunyai penyakit? Karena apa? Karena hatinya dia memberi apa yang punya miliknya yang sangat besar, dia berikan kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan. Selama penyakitnya 18 tahun Tuhan Yesus sembuhkan. Itu bukan sekedar semata-mata kita cuma lihat, tapi bukti nyata yang Tuhan lakukan. Amin. Kalau Tuhan bisa sembuhkan ibu yang belum dapat penyakit 18 tahun, hari ini Tuhan masih ada kuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau ada penyakit, percaya, berdoa dengan iman, Tuhan akan menyembuhkan. Apabila ada saudara di rumah yang lumpuh, ada yang lemah, beri mereka kekuatan. Berdoa, besar kuasa. Amin. Kalau saudara dengan iman berdoa,
anak, kakak, om, bapak, Tuhan akan menyembuhkan. Yang penting doa saudara, doa-doa yang betul di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita harus berubah. Kehidupan yang bisa berubah hanya dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya tidak intinya bersyukur. Tuhan bisa ubahkan saya orang mabuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan bikin hasil. Kalau hari ini orang mabuk ini bisa berubah menjadi pelayan Tuhan karena Tuhan sudah ubahkan. Kalau keluarga kita ada yang mabuk, kalau Tuhan tegur, bukanlah kepada Tuhan. Ubahlah hidup ini. Karena Tuhan mau saya dengan saudara orang-orang Papua tetap diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Jangan pernah merasa kecil hati di hadapan Tuhan, merasa kecil hati di saudara-saudara. Tuhan hanya Tuhan hanya lihat hati. Tuhan tidak lihat muka. Kau siapa, nama siapa, nama gaul apa, tidak. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Tuhan yang menciptakan hati, Tuhan yang tahu isi hati saudara. Amin. Hari ini kita yang ada di pasar, apa di dalam hati saudara, apa yang pergumulan saudara di sore hari ini, Tuhan ada melihat dan mendengarkan. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kita, belajar selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Terima kasih kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di sini. Dan setia, dan saya percaya saya tidak pintar, saya tidak hebat, tapi saya percaya Roh Kudus yang selalu ambil alih dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang ambil alih setiap hati kita, pikiran kita, dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Puji Tuhan, saya kembali kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Buka suaramu. Haleluya. Pandang wajahmu yang selalu pertolongan datang darimu. Meganglah tanganku. Ku pandang wajahmu yang berseru pertolongan datang darimu. Meganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu, dengan sungguh-sungguh. Pertolongan datang darimu. Datang darimu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan Yesus, yang paling mulia buat Tuhan Yesus, yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Tentang sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Yesus tidak butuh punya orang, Yesus butuh kepunyaan untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus
Yesus bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Anda masih sehat, masih diberkati, masih harmonis, masih kerja, masih kuat, masih berjalan. Satu yang mama harus pastikan, karena kasih karunia Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih, cinta, pertolongan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Berikan tepuk tangan paling banyak bagi Tuhan. Sama-sama kita keserukan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Dia baik dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8 Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak bisa kecewakan engkau, mama bisa kecewakan engkau, tapi Kristus tidak pernah mengecewakan engkau. Justru tangan yang berlipat dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan terlalu berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa masalahmu hari ini? Haleluya. Yesus bilang, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mazmur dia bilang begini dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 Alkitab bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tapi aku menemukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya secara keseluruhan buat Anda, pertolongan kita bukan ada di pemerintah. Pemerintah hanya cuma jaga kau hari ini, tapi Tuhan itu satu tempat perlindunganmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap apa yang baik. Haleluya. 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 Mama kau punya uang bola banyak, tapi perlindungan mama tidak bisa beli. Haleluya. Pertolongan mama tidak bisa beli, pertolongan bapak tidak bisa beli. Bencana datang, persoalan datang, tetapi perlindungan tidak ada di tempat lain. Hanya satu yang kita bilang, Tuhan tolong saya. Itu sebabnya pertolongan tidak ada di tempat lain. Hanya satu pribadi yang namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Itu sebabnya Daud dia merasakan bahwa tidak ada tempat yang baik. Dia mencari pertolongan di mana-mana tidak ada. Dan pakai bapaknya Ishak dia ada tempat yang baik. Hanya cuma dia berlari mengejar Tuhan. Karena dia tahu tempat perlindungan yang sempurna hanya di dalam Tuhan. Itulah sebabnya engkau berjalan dalam kekelaman. Hanya satu yang saya percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan pertolongan yang sejati. Haleluya. Amin. Haleluya. Tanggal 16 Maret 2019, banjir bandang Sentani terjadi. Sekitar 250 sekian banyak orang hilang. Semua orang termasuk kami tinggal di Sentani. Kami bilang begini, Tuhan tolong kami. Haleluya. Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Tuhan pulihkan kami. Saudara, satu hal buat Anda, kalau orang yang punya uang, orang yang punya jabatan, kedudukan yang tinggi, semua aman-aman saja, jalan biasa. Mau kawin satu tidak apa-apa, mau kawin dua, mau kawin tiga, tidak apa-apa, dia jalan saja, punya uang yang banyak. Tapi satu hal buat Anda, ketika Anda sakit, Anda tidak bisa beli kesembuhan. Kenapa? Anda beli obat, tapi obat tidak bisa sembuhkan engkau. Hanya cuma satu pribadi yang bisa sembuhkan engkau, namanya Yesus. Engkau butuh Yesus hari ini. Engkau butuh Yesus hari ini. Kenapa? Karena ketika Yesus datang di bumi ini, ketika dia ada di bumi selama 3 tahun, Alkitab bilang begini, ketika dia beritakan Injil, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat, yang punya masalah selesai, dan yang sakit disembuhkan, yang mati sekali dibangkitkan. Karena apa? Kristus berotoritas atas alam semesta. Sakit tidak menyentuh kau ketika engkau ada firman dalam hidup. Berikan tepuk tangan paling tinggi Yesus. Apa kau begini-begini nanti kau punya Tuhan Yesus luar biasa. Kau hitam-hitam begini, kau jelek-jelek begini, tidak pakai sendal yang mewah, tapi kau punya Injil yang luar biasa. Kau punya Yesus yang luar biasa. Punya Yesus yang begini, aku jalan kebenaran hidup. Orang Papua selamat adalah rencana Allah karena Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mama, satu
satu hal buat Anda. Bapak pergi tinggalkan mama, mau pergi kawin 02 kasih dia. Haleluya. Amin. Pejabat Papua hari ini itu ada sedikit mungkin error. Saya tahu persis pejabat orang Papua kenapa kalau tidak ada jabatan itu melukis itu luar biasa. Sampai angin pun tidak ada. Haleluya. Amin. Sampai angin juga tak lewat. Dia perlu kuat, apalagi di atas batu. Sampai kucing laut yang angin. Haleluya. Tidak perlu DPR, tidak perlu bupati. Kepala kampung saja itu mama sudah jadi bupati langsung. Haleluya. Amin. Sudah jadi bupati langsung. Mama kau tinggal sudah saya punya uang. Kau mau atur saya apa? Saya beli 01 juga langsung cash. Tidak perlu ada lagi yang namanya kredit. Haleluya. Satu hal buat Anda. Orang mau tinggal kau tinggal tidak apa-apa, tapi saudara satu hal yang harus pastikan. Yesus bilang begini, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya dia Bapa yang sejati. Itu sebabnya kita bilang begini, ketika kau melewati kekelamahan, engkau jangan takut, engkau jangan bimbang. Allah itu setia untuk menolong kau dalam segala kondisi apapun. Kenapa? Keguncangan boleh terjadi, hidup boleh hancur, tapi Yesus tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia ada setiap saat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Beberapa bulan yang lalu saya ada di Oksibil. Ada seorang kepala kampung, dia cerita begini. Ada waktu dulu itu kata menikah satu wanita itu luar biasa, tapi setelah saya dapat jabatan itu sudah saya ke Jayapura Oksibil lihat begini ada pucuk-pucuk yang baru lagi itu tambah-tambah sampai sudah saya jatuh sakit begini sudah. Begini kalau saya pemabuk, saya tempelin kau mati di situ. Haleluya. Saya tempelin kau mati di situ. Kenapa? Mama berdoa kau itu setengah mati supaya kau diberkati Tuhan. Amin. Dari nol Tuhan berjuang, dari nol itu sama-sama berjuang bagaimana caranya hidup makan hari ini. Bagaimana caranya saya bisa menghidupi keluarga hari ini. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan beberapa waktu terus berjalan. Penyakit daripada bapak ini dia transfer ke ibunya. Dia meninggal. Cuma kedukaan terus berjalan. Saudara satu hal buat Anda, tinggalkan dosa. Datang kepada Kristus. Tinggalkan dosa, datang kepada Kristus. Sebagai anak muda saya mau bilang buat Anda, sebagai anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, saya mau bilang buat Anda, tidak ada tempat yang lain. Kau mabuk juga, kau jago juga, semua sia-sia. Upah dosa ialah mau tinggalkan kemabukanmu hari ini. Haleluya. Amin. Anda tahu tuh kalau anak Papua yang masih muda-muda itu pernah semua harus lewati. Siapa yang tidak pernah hidup suci? Semua yang namanya mengenal mabuk. Saya juga pernah orang mabuk, tapi kenapa saya berbicara? Saya tahu karena tujuan hidup saya hari ini. Saya datang dari mana, saya akan kemana. Karena semua dunia ini sia-sia. Yang satu yang kau harus pastikan hari ini, Yesus harus menjadi juru selamat dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang bisa pulihkan, yang bisa selamatkan, memberikan pengharapan yang baru. Itu sebabnya tinggalkan kemabukanmu, datang kepada Kristus. Amin. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 Alkitab bilang begini, barang siapa datang kepadaku, sekali-kali aku tidak membuang. Haleluya. Sehancur-hancur engkau hari ini, ketika engkau datang berjumpa pribadi dengan Yesus, dia tidak pernah menolak engkau. Justru tangan yang berlubang paku dia pegang. Anakku, aku mengasihi engkau. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pertolongan kita bukan dari bumi ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud yang melayangkan ke gunung-gunung, ke tetangga, ke sahabat, ke semua teman-teman yang ada, teman pekerjaan atau teman kantor, teman apa saja, dia mencari dari mana dia mendapat pertolongan. Tetapi saudaraku, semua sia-sia, semua pekerjaan yang sia-sia, mencari tempat yang lain sia-sia, ke bapak, ke mama sia-sia. Tapi satu tempat yang dia temukan, yaitu Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia temukan yang sejati, itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 21
23 ayat 1 sampai selanjutnya dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu aku di lembah kekelamaan, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Walau 1000 lebar di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, aku tidak takut, sebab Allah ialah Allah Immanuel, Allah Immanuel yang menyertai umatnya. Hari ini saya bilang buat kau, dengar baik-baik, Anda mau pergi kemanapun harus pastikan hari ini Tuhan menjadi juru selamat atas kehidupanmu. Kenapa? Karena selama kau menjadikan Tuhan atas kehidupanmu, Dia akan menolong engkau, akan menjaga engkau kemanapun kau pergi. Karena janji Tuhan bilang begini, aku pergi dan akan datang kembali untuk membawa kamu kemanapun aku pergi. Di mana engkau berada, Kristus ada di sana. Di mana engkau duduk, Kristus akan ada di sana dan memberikan engkau jawaban kepastian dalam hidupmu. Itu sebabnya satu, pastikan Yesus tinggal dalam hidup. Haleluya. Pastikan Yesus tinggal dalam kehidupanmu. Kalau Yesus tinggal dalam kehidupanmu, otomatis engkau sudah aman. Haleluya. Engkau aman, engkau orang yang paling beruntung. Kenapa? Orang hari ini cari duit dengan berbagai bisnis, dari Amerika, dari London, dari Inggris, dari China, bikin segala apalagi perusahaan-perusahaan di mana-mana. Tuhan buat Anda, mama, jualan di pasar terjadi masalah. Haleluya. Jualan di pasar terjadi masalah. Mau makan hari ini kah, mau makan besok kah, mau makan kapan kah, mau lapar kah, tidak jadi masalah. Yang penting hari ini saya punya hidup, ada Yesus, dan Yesus di dalam aku hari ini. Saya mau mati besok kah, mau mati kapan kah, tidak jadi masalah. Saya punya tujuan jelas, surga menjadi milik saya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mau makan dan tidak akan terjadi masalah. Yang penting hidup saya hari ini ada firman, ada Roh Kudus, ada Yesus hari ini. Saya pastikan buat Anda bahwa hidup kekal menjadi milik. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 Alkitab bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Ketika kau menjadi anak, otomatis engkau adalah ahli waris, yang maksudnya menerima janji-janji Allah dalam kehidupanmu. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Intinya engkau harus menjadi anak yang baik. Haleluya. Kalau sudah jadi anak yang baik, Bapa pasti kasih yang baik. Amin. Menjadi anak yang baik, Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, apa yang tidak pernah lihat, yang tidak timbul dalam hati, yang sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang percaya dalam namanya, yaitu bagi engkau yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berhak untuk menerima janji-janji Allah dalam kehidupannya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada khotbah lagi, jadi saya tidak terlalu berpanjang khotbah, tapi kabar baik saya ialah satu, Kristus jadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat atas kehidupanmu. Yang kedua, bertobat, tinggalkan dosa. Haleluya. Dosa itu nikmat, manis. Dosa itu nikmat. Sekali lagi, dosa itu nikmat, manis. Bapak mau buat apa saja nikmat, mau buat apa saja nikmat, manis. Tapi Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi hari ini kabar baik saya ialah kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan yang paling mulia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga kembalikan kepada hambanya untuk membuat Tuhan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Mari angkat pujianmu. Hitam-hitam begini, keriting begini, ada dalam rencana Tuhan. Haleluya.